Dedek dawuh ingkang kagungan kersa, kula badhe ngaturaken salam waras. Sing urung jawab dereng waras. Salam waras. Matur nuwun. Jadi begini Ibu Bapak. Sebenarnya sebelum sampai di sini saya tadi sepanjang jalan itu ngobrol dengan Mbah Lukman. Berbicara tentang regulasi, peraturan, negara kita itu sangat kaya akan aturan dan peraturan. Tetapi yaitu bagaimana kita melaksanakan aturan dan peraturan itu kadang tidak sesuai. Jadi saya mau mengawali dari ekologi dalam pandangan agama Buddha. Kalau tadi dikatakan di mana tempatnya, Ibu Bapak mohon izin memperkenalkan bahwa masyarakat Buddha itu ada dua. Yang pertama adalah masyarakat rohaniwan, jalur langit Pak. Itu yang dikenal dengan komunitas sangga, biksu, biksuni, dan turunannya. Kemudian yang kedua adalah komunitas perumah tangga. Ini saya, Pak Kadandoko, Bu Jumiah, adalah bagian dari masyarakat perumah tangga. Jalur bumi, bukan jalur langit. Ini ada satu hal yang mengaitkan. Satu sistem atau aturan yang kami sebut dengan istilah sila. Sila itu bisa diterjemahkan sebagai moralitas atau sebagai aturan. Tempatnya di mana? Di bagian kitab suci Tipitaka atau Tripitaka itu ada salah satu kitab yang namanya Winaya Pitaka. Di situ memuat peraturan-peraturan bagi kaum jalur langit dan juga perumah tangga. Kalau untuk rohaniwan, aturannya itu ada 227. Untuk perumah tangga cukup 5 saja. Jadi yang mungkin Ibu Bapak belum ketahui, saya ingin sampaikan bahwa dari 227 aturan itu, ada aturan yang memuat tentang bagaimana kita menjaga lingkungan. Di antaranya adalah bahwa kaum rohaniwan kami itu tidak boleh buang air sembarangan. Sejak dulu, Pak. Tidak boleh buang air di saluran air yang mengalir. Nah, terus kepiye? Golek tanah lapang yang tidak ada tanamannya. Karena juga tidak boleh buang air, mohon maaf, ngencingi tanaman, tidak boleh. Itu termasuk salah satu aturan atau sila yang harus dijalankan oleh para rohaniwan. Bagi perumah tangga boleh? Boleh. Tapi juga ada aturannya. Oleh karena itu, bagaimana menjaga lingkungan, sebenarnya guru kami sudah mengajarkan sejak dulu tata cara mengatur lingkungan. Sekedar intermezzo juga, bahwa biksu atau biku itu hanya memiliki 3 pakaian. Rangkaiannya itu pakaian dalam 1, pakaian luar 1, dan pakaian cadangan 1. Namanya jubah. Jubah luar itu multifungsi. Kalau misalnya tidak ada toilet, tidak ada kamar mandi, maka jubah luar itu dibentangkan untuk menjadi pembatas toilet ataupun kamar mandi. Ini berhubungan dengan bagaimana kalau misalnya tinggal di hutan. Karena banyak para rohaniwan kami yang menjadi komunitas sangga itu meninggalkan masyarakat kemudian tinggal di dalam hutan. Ini memungkinkan untuk negara-negara yang hutannya masih terjaga dengan baik. Di Indonesia tinggal di dalam hutan, hutannya dibakar, Pak. Itu. Oleh karena itu, prinsip ekoteologi di dalam Buddhis itu dikenal dengan satu sistem namanya hukum saling ketergantungan. Dalam bahasa kami dikatakan paticca samuppada.
Jadi Ibu Bapak, antara saya, lingkungan, ini harus mempunyai fungsi yang saling seimbang. Karena apa? Ini hukum semesta. Segala sesuatu itu saling berkaitan. Tadi dibicarakan ada bencana karena kerusakan lingkungan. Demikian juga sepanjang jalan kami cerita, tidak usah jauh-jauh di lingkungan kita dengan Mbah Lukman. Sekarang ini kita mengalami kekeringan, sumur kering Mbah ya. Karena apa? Salah satunya adalah pengeboran yang tidak sesuai standar. Pengeboran untuk rumah tangga mengambil air tanah mungkin tidak masalah, tetapi pengeboran air tanah untuk industri, kita tahu semua regulasi, aturan, undang-undangnya ada. Tapi apakah Ibu Bapak yakin bahwa semua yang memiliki sumur bor itu berizin? Saya rasa tidak. Nah, ini kan menjadi salah satu hubungan keterkaitan yang menjadi PR atau masalah dalam kehidupan kita. Satu contoh lagi Ibu Bapak, di desa kami itu ada namanya perdes yang disepakati oleh masyarakat. Di situ ditulis, dipasang di mana-mana, dilarang menembak, memikat, menjala burung di lingkungan desa ini. Tapi Ibu Bapak tahu, sing mikat itu malah manggon nongkrong ning nisune papan sing dienggo tulisan itu. Karena apa? Regulasi itu dianggap biasa untuk dilanggar. Nah, ini yang menjadi PR utama kita adalah mental, Pak, mindset. Bagaimana pola pikir kita ini harus diperbaiki bersama. Di dalam salah satu kitab Dhammapada, guru kami mengatakan bahwa pertama kali yang harus diperbaiki itu adalah pikiran. Cara berpikir kita, bagaimana melihat lingkungan, bagaimana melihat semesta, ini harus diawali dengan pikiran. Kalau teman-teman mengatakan nawetu, niat baik. Kalau kita mempunyai niat baik untuk memperbaiki lingkungan, di situ kita harus melaksanakan regulasi yang ada. Masalahnya, banyak juga yang bermain. Kira-kira nguntung no aku apa ora itu. Ini secara hukum, Bu ya. Nek nguntung no aku diem-diem saja. Tapi nek tidak menguntungkan mungkin kita akan tidak lanjuti. Oleh karena itu Ibu bawa kepada kembali kepada aturan. Aturan itu dibuat untuk kita menjadi lebih baik. Seharusnya kita taati bersama. Bukan kita siasati untuk membuat celah di antara aturan itu. Karena apa? Kembali pada namanya hukum saling ketergantungan. Adanya itu karena adanya ini. Termasuk juga lingkungan yang kita cintai ini. Kita pengen tinggal Nun Sewu. Saya dari gunung, Pak. Nek siang begini di tempat saya di Giling, di Jerahi itu di bawah pun silir, enak gitu kan. Nek di Juwana itu kayak kepanggang. Karena apa? Nun Sewu. Tadi saya juga berbicara di jalan sama Mbah Lukman, lagi-lagi saya dengan Mbah Lukman karena saya ngawal beliau. Tanaman-tanaman besar, pohon-pohon besar itu ditebang, kalau tidak bisa ditebang, dikasih obat, dimatikan. Sekarang kita kekurangan sumber air. Masalahnya adalah tanaman-tanaman yang menyimpan air kita binasakan. Sing salah sopo gitu. Betul tidak? Tanaman-tanaman di pinggir sungai, bahasa tempat kami namanya rembulung, Pak. Itu banyak menyimpan air. Sekarang dibabat habis. Maka ketika curah hujan turun, langsung juana wisata air. Tahun ini Pak ya, tahun ini. Karena kami juga ikut terlibat dengan teman-teman KKUB di di kantor kecamatan. Waktu itu sekedar sedikit sombong boleh Pak ya? Iya. Karena waktu itu kami tahu teman Juana lagi kena musibah, saya langsung kontak teman-teman mengurus biaya semuanya. Kita peduli Juana. 2 hari Pak, terkumpul 4 makanan dari teman-teman, kita kirim ke situ untuk membantu teman-teman. Karena lewat depan PLN itu tidak bisa Pak ya. Kantor PLN itu tidak bisa, kerendam sudah. Bisanya lewat sini. Nah ini salah satu musibah sebenarnya yang buat siapa? Kita sendiri lah. Coba kalau misalnya pinggir-pinggir sungai itu masih ada tanaman-tanaman yang bisa menghambat air ini untuk laju. Itu kan bisa menjadi penghambat. Oleh karena Ibu Bapak tadi derek yang disampaikan oleh Mbah Saiku, bahwa kita juga harus punya welas asih, karuna atau cinta kasih. Mencintai diri sendiri itu juga berarti harus mencintai lingkungan. Tidak bisa
kita mencintai lingkungan tanpa mencintai diri sendiri, ataupun dibalik, tidak bisa kita mencintai diri sendiri tanpa mencintai lingkungan. Lingkungan butuh kita, kita butuh lingkungan. Sekarang ada terapi modern, Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa cek nanti di googling terapi memeluk pohon. Ternyata memeluk pohon itu juga bisa menyehatkan. Ibu Bapak pernah? Pasti belum, karena ini mungkin sesuatu yang asing. Tapi nanti dicoba, karena di situ ada sesuatu timbal balik hubungan semesta. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah meditasi kesadaran lingkungan. Nah, ini dimulai semua itu dari pola pikir kita. Mari kita perbaiki bersama untuk menjadi masyarakat yang waras. Terima kasih, matur nuwun.